Malam ini kita akan mengkaji nuzulul Quran, atau dalam istilah lain disebut dengan peringatan nuzulul Quran. Tanggal nuzulul Quran menurut surah Al-Baqarah ayat 185 yang dibacakan oleh saudara tadi di awal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalau dari ayat itu kan di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, belum tampak tanggalnya kapan. Lalu yang kedua, menurut surah Al-Anfal ayat 41, apa kata Allah, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Furqan yang dimaksud itu adalah perang Badar. Setelah pindah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, terjadilah peperangan yang disebut dengan perang Badar. Nah, kejadian itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Jadi penjelasan para ulama bahwa Al-Quran turun berdasarkan surah Al-Anfal ayat 41 adalah pada tanggal 17 Ramadan, kejadian waktu perang Badar. Dari situ penanggalannya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, pendapat para ulama dan sejarah Islam seperti Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi, mereka berpendapat bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah pada 17 Ramadan tahun 610 Miladiyah di Gua Hira. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir Ramadan tanpa menentukan tanggal spesifik. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu sekalian, ketika disebutkan pada surah Al-Qadar Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu turunnya dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu kalau disebutkan dalam Quran pada Al-Baqarah 185 dan Al-Anfal 41 tadi terjadinya 17 Ramadan, itu pertama turunnya dari langit dunia ke hadapan Nabi Muhammad. Jadi tidak ada di situ perselisihan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Kalau ke Lauhul Mahfuz itu sekali turun, tapi dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril ke hadapan Nabi Muhammad memakan waktu 23 tahun. 13 tahun selama di Makkah, 10 tahun Rasulullah tinggal di Madinah. Total keseluruhan 23 tahun. Sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Apa kasus yang dihadapi oleh baginda Nabi, turun Jibril mengambil wahyu yang sudah diturunkan keseluruhan di langit dunia atau di Lauhul Mahfuz. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran, diperingati setiap tanggal 17 Ramadan dalam tradisi umat Islam sebagai momen bersejarah turunnya Al-Quran. Lalu B, kandungan isi Al-Quran menurut riwayat Hafs sekitar 6.236 ayat, setengahnya sekitar 3.118 ayat. Jumlah halaman mushaf Madinah seperti yang rata-rata dalam masjid ada 604 halaman. Mushaf Madinah itu Quran pojok, setengahnya sekitar 302 halaman. Lalu ada ibadah atau ada satu surah yang bila kita baca sekali saja bisa mendapatkan pahala setengah dari Al-Quran. Itulah kelebihan surah ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, surah Al-Zalzalah setara dengan setengah Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2894. Jadi baca Al-Zalzalah atau idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi sampai akhir dibaca, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran separuh dari Al-Quran. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau tidak belajar makhraj atau makharijul huruf waktu muda, bisa jadi salah baca. Isa sulsilatil ardu silsalaha
Inda sumuni da mumpung membacana zal pakai huruf zal bain lidanu i ujung ni iponon pain ke jodoh Pak Ustaz ke jodoh mengalap ipon tuakas ni ya kan. Nah tinggal usir iponon bebakas ipon palsu kan. Ima palama bato wak marsajar. Jadi anak-anak dinia harus kita ajari, harus kita kawal. Mereka harus bagus bacaannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada huruf za, ada huruf za kan. Dan masing-masing kita ini di abad modern kadang lebih banyak mengambil ilmu Quran itu kan dari HP, dari internet, tidak lagi belajar langsung kepada guru. Bapak Ibu sekalian, keberhasilan Muhammadiyah dalam membumikan Al-Quran adalah dipakainya metode Iqra. Ba. Itu Muhammadiyah yang ciptakan. Maka seharusnya orang-orang Muhammadiyah di seluruh pelosok negeri harus lebih menguasai cara baca Al-Quran. Dan memang inilah yang harus kita benahi ke depan. Harus kita jemput itu bagaimana metode pengajaran, bagaimana kurikulumnya. Rata-rata kan kita di kampung-kampung ini beli buku Iqra 1, 2 sampai Iqra 6 ajarkan pada anak-anak. Yang guru ini sendiri belum pernah mendapatkan pelatihan bagaimana metode itu sebaiknya agar anak-anak itu cepat baca Al-Quran. Karena yang menciptakan itu dulu pimpinan pusat, tapi sudah dinasionalkan. Termasuk saya pribadi Bapak Ibu sekalian, daunjung do pedoh atau diklat sangat pelatihan menjadi guru Iqra daunjung do. Maka ninda baranya mengajar koni adong sekolah tahfiz dari gunung tua, ninda baranya mengajar koni ngadong ilmu nda dong sanad ni batu si. Nah dong sanad dia dari Rasulullah sampai terus tu Ali bin Abi Thalib sampai terus adong warna ulama Syekh Sangguro turun tu Abdul Qadir Al-Mandili alam tasyantar kan. Lalu adong anaknya Haji Syekh Ja'far sanadai Syekh Yaqub murid dalih adong warna Imam Buya Safar di Banjar Kobun belakang Mesir Raya Pasar Panyabungan. Adong muridnya dua, Sada Hamdan Nasution, Sada Asri Nasution. Waktu Razainal jadi gubernur dibawa ke Medan buka Islamic Center, ini guru Nabi. Jadi sanad Nabi tertulis sampai tu Rasulullah lewat Abdul Qadir Al-Mandili atau lewat Islamic Center, belajar alif ba ta tha jim ha kho. Anggo diikro kan ngadungi alif ba ta kan langsung a ba ta. Makanya sampai terus dua risalerun Bapak Ibu sekalian, anggo mengaji tutup cara lamanya. Tetap cara lama. Alif dati alif bawai alif dopin u a i u nih ya kan. Alif dati anun dati nakap min dopin kum a nakum itu tutup dohot wasin sok dati wasin dati salam dati lam min dopin mu wassalamu nih mulak mau tua nih gimana aja lo kan. Jadi persiajaran nadong diiba. Padahal Iqra itu metode cepat yang sudah diperbaharui, yang menciptakan itu Muhammadiyah. Tapi kelemahan lain menengkil. Indah ujung kita jemput bola pun. Ikan punya kurikulum, punya strategi, adong do metode ajar ni edisi. Tapi alhamdulillah ibu saya mah pintar hidup dengan anak kon malo dua lagi betul mungkin benda sodong ini mengaji semua ni kan. Malo dua lagi membain variasi timuan nalai. Karena bukti na hati marsyajar bawa udate bau nundate na ho date ho bau na ho ningeruk dengan dia kan. Dijawab dengan naon ho date ho mim date madal date dak ho mada ningeruk saya kan. Mata gina sambil mengijo kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali masalah makhorijul huruf membaca al-zalzalah harus benar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha kan. Ada huruf sa, ada huruf sin, ada huruf zal, ada huruf zai. Harus diperhatikan. Itu separuh dari Al-Quran. Berarti kalau kita baca dua kali sama halnya pahalanya seperti pahala khatam Al-Quran. Satu. Yang kedua, sepertiga Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 5015.
Jadi al-ikhlas atau qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anggo membaca Al-Qur'an bapak tulah disumuni membacana, tapi dalam solat Rasulullah baca itu terputus-putus. Jadi harus kita ingat, dalam solat Rasulullah itu kan mengimami solat. Dalam solat witir kan Rasulullah baca Sabbihis, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Bagaimana Rasulullah membaca semua surah itu dengan terputus-putus? Demikian sotola, tapi kita ingin mencontoh cara solat Nabi. Sana pas qul huwallahi bisa deh, tapi di luar solat qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan sana pas deh, dalam solat tidak bagus karena Rasulullah bacanya qul huwallahu ahad, tarik nafas, Allahus samad, tarik nafas. Sungguh ben Nabi masih harus kita tiru, karena dia pahalanya sepertiga Al-Quran. Kita baca 2 kali 2/3 Al-Quran, kita baca 3 kali berarti sama dengan pahalanya khatam Al-Quran. Kapankah dibaca Rasulullah surah Al-Ikhlas ini? Pertama, di waktu solat sunat fajar. Besok sebelum kita solat subuh, kita masing-masing solat sunat 2 rakaat, namanya solat sunat fajar. Di luar Muhammadiyah menganggap itu sebagai qabliyah subuh, kan? Kita menyebutnya solat sunat fajar yang pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Apa yang dibaca Rasulullah waktu solat sunat fajar itu? Rakaat pertama setelah Fatihah adalah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas. Lalu apa lagi? Di waktu Rasulullah selesai solat maghrib, berarti ba'diyah maghrib, Rasulullah di rumahnya solat sunat ba'diyah maghrib, rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Berarti solat sunat fajar ba'diyah maghrib, kan? Apalagi solat sunat tawaf, selesai orang yang haji atau umrah itu tawaf 7 kali putaran, lantas dia akan mengambil tempat solat di belakang atau di sekitar makom Ibrahim. Solat 2 rakaat itu, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi inilah yang harus kita tiru, inilah yang harus kita contoh. Dan dalam solat witir itu yang keempat, Rasulullah baca rakaat pertama Sabbihis, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga baru Al-Ikhlas. Itulah yang harus kita tiru, kita contoh. Bapak Ibu sekalian, sepertiga Al-Quran itulah surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, 1/4 Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, surah Al-Kafirun setara dengan 1/4 Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2894. Al-Kafirun, Bapak Ibu sekalian, lebih sering dibaca oleh Rasulullah satu paket dengan Al-Ikhlas. Rupa adong do paket-paket ni surohon biasa baca Nabi. Pala alif lam mim sajadah hari Jumat subuh dibaca Nabi, rakaat kedua pasti Al-Insan atau hal ata alal insan, surah Ad-Dahr. Kalau dibaca Rasulullah pada solat Jumat, Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua pasti hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau dibaca Rasulullah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua pasti qul huwallahu ahad. Jadi satu paket. Ada satu lagi, kalau dibaca Rasulullah wattini wazzaitun atau surah At-Tin, rakaat keduanya biasanya Al-Fil, kadang-kadang Quraisy, liila fi Quraisy. Jadi itulah sunnah-sunnah Rasulullah itu dalam ibadah yang seharusnya kita pertahankan. Jadi Al-Fatihah itu kan rukun, apa surah setelahnya itu sunnah. Maka kita dianjurkan mengikuti apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Al-Zalzalah 1/2 Al-Quran, baca 2 kali pahalanya khatam Quran. Al-Ikhlas 1/3, baca 3 kali pahalanya khatam Quran. Al-Kafirun 1/4, baca 4 kali sama dengan khatam Quran.
Saya ulang masalah paham. Mabiar ujogotun ngarai tabi tadarus. Au botum makhotum mautulunu libur minon ni. Paso ubaca kul huwallahu onum noli ni kan. Marbeda on pahalona no kan marbeda. Mabiar gara-gara ni hadisun bumanusuk kita membuka Al-Quran lalu tugas kul huwallahu ahad ni saja kan. Main-main di kulhu saja biarku. Jadi pahalona do Bapak Ibu sekalian. Lalu bacaan Al-Quran. Waktu pertama, kapan kita baca Al-Quran? Pertama, waktu sepertiga malam terakhir atau qiyamul lail atau tahajud. Surah Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih kuat atau mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi yang terbaik nomor 1 Bapak Ibu sekalian, kita kan bulan puasa on, naik pasi-pasan kita mod. Apalagi kaum ibu, bangun jam 3, bangun jam 2. Yang dikerjakan di situ hanyalah tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ulang kau sembahyang tahajud di sini Bapak Ibu sekalian. Mai tutup malam witir dangkin. Anu amal nibah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu waktu yang paling mulia di waktu sepertiga malam, apalagi di penghujung Ramadan. Yang kedua setelah solat subuh, waktu pagi atau subuh. Pala misalnya indah sompat terlambat ngot majam opat mardahan manggule dope pamila saya kini segala macam tidak sempat, maka setelah solat subuh bukalah Al-Quran sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Isra ayat 78, dan dirikanlah pula solat subuh, sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surah Al-Isra ayat 78. Jadi habis solat subuh baca Al-Quran. Yang ketiga antara waktu maghrib dan isya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang solat maghrib berjamaah lalu duduk membaca Al-Quran sampai solat isya, maka itu adalah seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi nomor 598. Habis solat maghrib Bapak Ibu sekalian, pada bulan Ramadan mungkin agak payah kan, karena sibuk dope tadi sih. Tapi ada masanya Bapak Ibu sekalian diberikan oleh Allah kelapangan waktu. Mulai sebelum berbuka dia telah berada di masjid takwa. Selesai berbuka lalu solat, habis solat membaca Al-Quran sampai waktu isya. Dapat kome Bapak Ibu sekalian pahalona sarupurut pahalona haji dohot umrah. Pahalona dah songon Al-Quran nang kinan do. Ulang busai pabayan kon batik hajimu kan. Okey itu pasar panyabungan banjologi jolo batik ni haji hajahi jolo ni ya. Pajai kun ya. Isa baidongan mau ji mahajjah malangahoi dak madung cobor nginau hajjah ni ya kan. Rupanya maksudnya imam baca Al-Quran antara maghrib sampai isya pahalanya. Ni bain pangurus ibu sentung ahai bu. Aduh daftar nama ngalihin impak kan sangat zakat. Ben meji impak taraweh umah rundut nih sih bukan morote siang sungai ben kamu haji naik nih ha mahajah malangahonang udah kan nih amat pimpinan rakyat bende butuh mulang setiap borngin au nama baca Al-Quran antara maghrib sampai isya panduk ni guru Ustaz Regar butuh nih kan pahala haji dan umroh ni kan pahala do Bapak Ibu sekalian manombor agak-agak kurang pendengaran rada salah paham kan. Jadi hanya pahala yang Allah berikan dan dijamin pahala itu besar buat kita umat manusia. Yang keempat, setelah solat wajib terutama zuhur dan asar. Jadi habis zuhur baca Al-Quran, habis asar baca Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang duduk di tempat solatnya setelah solat subuh hingga matahari terbit, dan setelah solat asar hingga matahari terbenam, maka ia mendapatkan cahaya di hari kiamat. Jadi mersinondang mai basangan digan di padang mahasar kilau cahayanya, sehingga Rasulullah bisa mengenali kita dari kilatan cahaya itu bahwa kita adalah salah satu dari umatnya. Jadi itulah syafaat Al-Quran bagi orang yang membacanya sampai matahari terbenam. Setelah asar baca Al-Quran,
Yang kelima, hari Jumat khususnya surah Al-Kahfi. Itu khusus surah Al-Kahfi. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan menyinarinya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 3349. Jadi dari Jumat ke Jumat surah Al-Kahfi itulah yang memberikan penerangan. Maksudnya tu hati-hati ni ada tu pikirannya. Indah benda cas saja rupanya kan, muna sunguna undulum na linggula api kan, ngari bersinondang. Maksudnya torang hati-hati, tidak gelap, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah suntuk. Indah momoi berstres mencitulu, memikirkan keadaan di dunia. Kemudian bahagian di merubah takdir, kembali tu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nasri ngalun salawat imam mijon. Inna anzalnahu fi lailatil sangal lailatul fajr ning ronya kan. Arana dong kejadian somoni indah dong na imam nabi aso imam rotu masjid mungkin parudan kan. Dua alakon sana marjanggut ginjang tai mental indah dong. Anggongon penampilan meyakinkan bangun perginjang li janggut kan. Rontong nasa dari mando penampilan na tai barani na luar biasa tai apilon dalam buseng marpokat malay na dua ngaso ni be hokan barani hodo maju tu jolo tingaro apilon warung na pilawi sangana aha ni ha pala na wingot penon Al-Qadar meyan ngamo we ho masuni maju auda wapilah do tinda barani ngau ni jong ipari momani mutur patku ni mutur ni sonna muldu sulala to tininga au may balakang hoy jolo ning na marjang budon kan asa kalau salah non kode kan imam ini jadi dibaca naman tong da inna anzalnahu fi lailatil kan ini balakang ima ning bayo na marjang budon oh wa ma adraka ma lailatul ning na marjang budon se kan nabahan bala ni dok muda lailatul ning kuninga martongkar gara-gara tillu sangat tul ganima. Jadi masalah baris kadang-kadang kacau sholat. Imam paling dah bersajar kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita salah dan keliru, ndak mau buka ulang Al-Quran di baris kan. Ulangi tangkangkon manom betul ni dok lelaki kan. Jadi masuk pak torang pun kian. Inna anzalnahu fi lailatil berjolong. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Di situ kan Allah sebutkan sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi 12 kan? 83 tahun 4 bulan satu malam kita beribadah lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Nah, bagaimana ibadah saat itu yang akan kita lakukan adalah untuk merubah takdir, merubah nasib. Karena dalam Islam diyakini takdir itu ada dua. Pertama namanya takdir mubram, adalah ketentuan Allah yang sudah pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh usaha atau doa manusia. Inilah takdir yang bersifat mutlak, tidak tergantung pada usaha atau ikhtiar makhluk. Misal terjadi kiamat, bagaimanapun usaha kita menolaknya tidak bisa, karena Allah telah menetapkannya. Itulah takdir mubram. Sama halnya kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu takdir mubram, tidak bisa kita rubah. Atau siapa ayah dan ibu kita, di mana kita dilahirkan, itu takdir Allah yang tidak bisa kita rubah. Maka tak boleh kita berandai-andai, seandainya ayahku najolo ulang bayoon rumahku ulangi Jokowi gari ayangku au nasunangan on namanguluan niya kan.
Indah tolai Bapak Ibu sekalian, menyesali takdir itu keputusan Allah. Atau misalnya nata gimana ida tele sugari lahir be muka isi dono meramal ibadah on bayan tong lahir be tong asabai di tawang noni ya kan. Indah tolai sosali mandung songoni takdir mubrom. Tapi ada yang kedua namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini ketentuan Allah yang masih tergantung pada usaha, doa dan ikhtiar manusia. Ini berarti bahwa meskipun Allah telah menetapkan sesuatu, manusia masih memiliki peran dalam mengubahnya dengan usaha dan doa. Contoh, dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2139. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ada dua waktu yang tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama setelah makan sahur atau setelah kita solat sunat fajar, berdoalah. Yang didoakan itu perihal anak-anakmu yang tidak mau solat, yang ekonominya sedang sulit, anakmu yang sedang sakit. Pokoknya persoalan anakmu setelah makan sahur, doakan mereka. Jangan doakan dirimu, jangan meminta khusus dirimu, itu khusus buat anak keluargamu. Seperti Nabi Yakub kan punya anak banyak. Lalu anaknya yang nomor 10 bernama Yusuf, ini kan dicelakai saudara-saudaranya. Setelah Yusuf dewasa, Yusuf ini kan membongkar rahasia persekongkolan saudara-saudaranya dulu yang mencelakainya. Menyesal mereka menghadap kepada ayahanda mereka. Itulah Nabi Yakub. Ayah, doakanlah kepada Allah agar kami ini diampuni dosa kesalahan kami, agar Allah hapus semuanya. Apa jawab Nabi Yakub? Nabi Yakub mendoakan mereka menundanya sampai waktu sahur. Bukan seketika itu didoakan Nabi Yakub, dia menunggu waktu sahur. Maka itu yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian. Anak muna surah sumbayangi na bandel na payak pay ngotol ni ulang koleng nama tu bek-bek saja habis mangan sahur atau dung salose sulat fajar mendoa ko, oh Tuhanku legen hidayah di anak legen hidayah di burungki sonido. Karena Nabi Yakub sendiri menunda permohonan doa buat anak-anaknya. Jadi jangan doakan dirimu setelah sahur. Yang kedua waktu yang harus kita ingat adalah menjelang berbuka. Begitu mangkuling sirene atau pertanda berbuka, berdoalah. Oh Tuhanku lehen diau epeng lehen diau rasuki lehen Tuhanku diau kesehatan. Dirimu do pangilu sih. Khusus diri, ulang panjang-panjang ada nama masuk waktu berbuka kan? Nah, jadi pelaksanaannya baca doa, ya Allah berikan kepadaku kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah ini. Selesai baca bismillah, makan kurma, palangadong air putih, lewati baru baca zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Baru mapangan kue bongko sarawi sonok kan. Lewat julu membaca doa. Jadi 30 hari kita puasa, insya Allah setiap selesai makan sahur doakan anakmu, setiap mau berbuka doakan dirimu. Jadi indah dua Bapak Ibu sekalian ingat tuh, ada waktu betul bola sari naik kan. Naron habis sahur doakan, oh Tuhanku lehen mahidayat wadak itu burungki lehen kesehatan sannari Tuhanku alai marjagal marusa di bekasi na sedang bantir boto di sudut mabonang masude perjagalan dot indomie sude mabono pangidohon tu Tuhan ulang sanga mulak kalay duson Tuhanku ngana dong duson megaris masawe megaris makubun bain balanjo lalai bain modal lalai na marjagali lehen Tuhanku dialai kalapangan rasoki dua milu inang naburkati dialai walaupun sulit ekonomi. Ayo palalau marbuko dirimu mapangido. Oh Tuhanku epeng nemu saja mesika. Ara lawari dah lo puluhan epengon kan. Jadi doa itu kepada Allah dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmizi tadi, tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Terlebih apabila kita berdoa kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar. Yang bagian B, sedekah bisa memperpanjang umur. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak bala dan memperpanjang umur. Hadis riwayat Tabrani, dinilai sahih oleh Imam Albani.
Bapak Ibu sekalian, marsi torang mah on kan satu musim banjir, sugari itabain masugari hal warna penelitian sangat sadia bahan do semangat nyalakna tinggal di tempat na dilanda banjiri untuk berimpak dan bersedekah. Pasti benar don nedok ni Nabi. Mungkin ben losok-losok na dialak daerah himar sidokah marimpak sehingga bala Allah turunkan. Karena sedekah itu bisa menolak bala dan juga memperpanjang umur. Jadi apalagi ingin nuramu Bapak Ibu sekalian ginjang umurmu, lau solat subuh dawu impakmu tu kotak impaki isi do waktu terbaik, karena akan didoakan oleh dua malaikat. Kotak impaki setiap subuh dikawal dua malaikat. Di sini bat pahat ipeng na ibabas ay goto malaikat ini doa ko ni, oh Tuhan ku lengen maguntina lebih baik janak burun reng nya rupa 500 dulu ni dia punya kan. Grosirnya nggak tahu godang sahabatnya bolak kobunnya bolak kan. Pala na sura marim paki idoahkan malaikat na sana itu sih, oh Tuhanku lehen mabala lehen ma Tuhanku balasan tuhalak naro sumbayang subuh tu masujidun indara mandawim pakna tu kotakon ibu sih do barisikona. Makanya kata Rasulullah, impak sedekah itu dapat menolak bala dan memperpanjang umur. Jadi saudara mau ni bapanyakit memang kena ringgas oleh marsidokah Muhammadiyah hindi biajaran biang kena marsidokah asal adong acara ngadong kotak-kotak kupiah dia mantai bijadi kan asal lama terpakumpul gas kan. Anggo Muhammadiyah hindi biajaran bina susungoninan. Tapi yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, waktu terbaik berimpak bersedekah adalah datang solat subuh sebelum kita solat sunat tahiyatul masjid. Pokoknya umroh basod kusiro pajolo baru sholat tahiyatul masjid, kau baru main amalan musikin segala macam. Yang kedua, waktu untuk sholat isya setiap borngin tarawih obat impak, karena dua waktu itu adalah waktu yang istimewa untuk bersedekah. Lalu contoh takdir mu'allaq, rezeki bisa bertambah dengan usaha, doa dan sedekah. Dua umur, tiga kesuksesan, kesembuhan. Jadi iman hidup takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq masih ada peluang sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Misal kita tadi kan disuguhkan minuman oleh pimpinan, Pak Ustaz, kopi atau teh manis, kan pilihan. Itu takdir mu'allaq. Muna dong tong asam lambung ulang minum kopi be kan. Imma takdir bisa dibamangarubahi. Jadi ulang busian tong pangilu na patuluna inte dong lang susu ni nganggoy nga bebe na tomak na mabuar ni kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, palamar penyakit ko marubat ulang dokon malum ning Tuhan malum de ulang nimo. Itu adalah takdir mu'allaq. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka bercocok tanamlah menurut ilmu yang diajarkan para ahli. Ingin berdagang sukses, maka pikirkanlah bagaimana metode dan caranya. Jangan bersandar kepada keputusan Allah, karena itu adalah takdir mu'allaq. Adapun kita dilahirkan dari ayah kita, dari ibu kita, dilahirkan di huta bangun, itu takdir mubrom, tak bisa kita robah, tak bisa kita berandai-andai. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah Lailatul Qadar ini kapan terjadi? Dalam hadis disebutkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam ganjil, berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari itu akan Allah turunkan Lailatul Qadar, maka kejar dan carilah. Lalu hadis yang kedua menyebutkan kemungkinan besar pada malam ke-27 Ramadan. Hadis riwayat Muslim nomor 762. Seulang mamar Sabtu ruamu Bapak Ibu sekalian sangat digan do Lailatul Qadari borong sabulanon. Pansuni me kan sabulanon borong habis solat witir mendoakan pada topik satu malami memang Lailatul Qadar pas doa min memang na iman wiridkon kan. Au pedungu pasari-sari so bisa marangkat umrohi mabu udah ternyata doa puasuna lewat di rumah. Arana setiap borngin udoa kon oh Tuhan kungana dong epeng usaha na suadong do sudah na dong lokot ibadan kon bodot kareta nong pake sada merek do sudah na Casio merek na sudah ini mulai kan bulu Casio
baju Casio, saroben Casio, kereta Casio, maksudnya kasih orang kan. Casio sudah merek nah. Ini kereta ini Pak Haji Malaud Busim pangal ini. Nah kereta umang sudah mendak kereta umar dakwah ni kan Casio juga merek nah kan, Casio orang. Pada sini miak nape Casio dan ditambah udairon dewa kan. Jadi indah mungkin Tuhan kuanggongon usahang kudu lalu waktu tanu dayasa. Lendau Tuhanku sobopna setiap malam di bulan Ramadan rupa ikabulkan Allah mungkin dua tiap malam pas Lailatul Qadar kan ai maru balasna Polda Sumatera Utara dong memberangkatkan haji gratis ilen dupe wang sakuna 5 juta usia pada usia di silua kan nasional mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian maksudnya cari doa tidak ada hal yang mustahil dalam takdir mu'allaq. Kita bisa merubah apa usahamu, apa ikhtiarmu, doakan kepada Allah, akan Allah rubah takdirmu. Yang semula tidak punya apa-apa akan Allah jadikan orang berada. Yang semula kita banyak penyakit Allah sembuhkan dengan berbagai macam cara. Jadi itulah takdir mu'allaq. Anak-anak kita kan belum tahu bagaimana keputusannya, apakah mereka ahli ibadah atau tidak, apakah mereka ke surga atau ke neraka. Tapi kita sebagai orang tua kan berusaha ingin merubah agar anak-anak kita ini menjadi orang yang taat beribadah. Maka doakan, itu adalah takdir mu'allaq. Karena Abu Jahal walaupun dia jahat, anaknya yang bernama Ikrimah adalah menjadi salah satu sahabat Nabi. Abu Lahab walaupun dia jahat kepada Rasulullah, tapi anaknya menjadi sahabat Rasulullah. Jadi tidak ada yang mustahil kalau berkaitan dengan takdir mu'allaq. Tanda-tanda Lailatul Qadar: pertama, malam terasa tenang dan damai. Yang kedua, udara tidak terlalu panas atau dingin. Matahari keesokan harinya bersinar tanpa sinar yang menyilaukan. Hadis riwayat Muslim nomor 762. Jadi Bapak Ibu sekalian, 10 malam yang terakhir perbanyaklah doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah dalam hadis. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Kalau kebetulan pada malam waktu kita berdoa itu adalah Lailatul Qadar, maka Allah akan maafkan semua dosa kesalahan. Itulah usaha dan upaya kita menggapai malam-malam terakhir Ramadan. Maka di malam 17 ini atau peringatan nuzulul Quran ini kita diberi pembekalan. Maka baca, hafal, semoga ini menjadi pemahaman yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan.